Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wan naziru bi siyaris salafis was-salihin. Wan naziru bi siyaris salaf was-salihin was-sadatil arifin minal qaumi yara kaifa anna hadhil musula wal mabadi'a kanat sababan mubashiran lintifadatin sarihatin masyhudatin masyhuratin fit tarikhil islami. Dan orang yang mengetahui tentang perjalanan kehidupan daripada salaf salihin, tokoh-tokoh yang ada di generasi sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para pemimpin-pemimpin yang arif daripada mereka itu, niscaya dia melihat bagaimana bahwa ini teladan-teladan dan prinsip-prinsip yang menjadi sebab yang menyertai bagi kebangkitan yang nyata yang disaksikan, yang masyhur dalam sejarah Islam. Seperti bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah, wafat tahun 150-an. Nah, perjalanan hidup beliau dalam memberikan contoh teladan kepada kita, bagaimana beliau rela dipukul, dihukum, disiksa karena beliau tidak mau diangkat oleh pemerintah untuk menjadi qadhi di waktu itu. Disuruh menjadi qadhi, sehingga tidak mau, lalu dipukul. Sidin beranggapan bahwa hukuman yang ada di dunia itu jauh lebih intim daripada menjadi qadhi lalu salah dalam menghukumkan hukum Allah. Hukuman di akhirat itu lebih berat daripada hukuman di dunia. Nah, itu musul wal mabadi, teladan dan prinsip. Abu Hanifah seorang tabi'in yang sempat berjumpa dengan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas lahir 93 Hijriah, wafat 179 di Madinah. Beliau orang yang sangat beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membacakan satu hadis melainkan memakai pakaian kebesaran, karena yang dibaca adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diriwayatkan di kota Madinah tidak mau menunggang kuda karena malu kepada Allah bahwa di bawah Madinah itu ada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar adab dengan Nabi, belajar kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan Imam Malik ini setiap malam tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pun dipukul, sempat dihukum karena beliau mempunyai prinsip yang kuat bahwa
talak orang yang dipaksa itu tidak jatuh. Sedangkan pemerintah waktu itu menghukumkan talak itu jatuh walaupun dipaksa laki-laki mentalak bininya. Imam Malik berpendapat kalau laki-laki dipaksa mencerai bininya kada jatuh talak. Beliau pertahankan itu sampai beliau dihukum oleh kerajaan pada waktu itu. Nah, ini contoh salafus saleh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lahir di Palestina, Gaza, 150 Hijriah, wafat 204 di Mesir wafatnya. Nah, Imam Syafi'i satu imam yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, yang mempunyai sifat pemurah yang tidak bisa ditandingi oleh siapa jua pun. Kepemurahan Imam Syafi'i dikenal sepanjang masa. Ibadah beliau pun diketahui bahwa membagi waktu malam dengan waktu menulis kitab, beribadah kepada Allah, dan waktu istirahat. Imam Syafi'i lah yang memulai aturan itu. Malam dibagi tiga. Malam dibagi tiga, sebagian untuk belajar, mengajar, menulis, sepertiga lagi untuk ibadah kepada Allah, sepertiga untuk tidur. Itu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk tabi'in. Dan lagi Imam Ahmad bin Hanbal 164 lahir di Baghdad, wafat 241. Imam Ahmad ini dikenal pula dengan keteguhan beliau mempertahankan hukum Allah. Sampai di penjara 2 tahun lebih dihukum, akhirnya sakit, dibawa balik ke rumah, sakit meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Quran itu adalah kalamullah dan kalamullah itu adalah qadim. Sedangkan kerajaan waktu itu berpendapat Quran itu makhluk baharu. Nah, Imam Ahmad tetap bertahan dengan pendiriannya, Quran itu kalamullah yang qadim. Akhirnya beliau dihukum, diinjak, disiksa sampai 2 tahun lebih dalam penjara. Di antara imam yang 4 ini, Imam Ahmad lah yang paling terkenal, yang mana kematian beliau itu dihadiri oleh beberapa juta manusia, sehingga Baghdad pada waktu itu kada muat menampung manusia yang hadir. Nah, jadi kita melihat perjalanan sejarah hidup mereka itu yang menyebabkan kebangkitan Islam itu masyhur disaksikan. Walam yakun lahum minan nupuzi wal quwwati illa imanun huwa min a'la suwaril iman. Tidak ada bagi mereka itu daripada kesuksesan, kekuatan, melainkan iman. Iman mereka itu paling tinggi rupa iman. Kan iman itu turun naik, iman lemah kuat. Iman mereka itu iman yang paling tinggi. Imanun harun muttaqidun hayyun, iman yang hangat, yang menyala, yang hidup. Yartakizu, yang tertanam ala syauqi wal mahabbah, atas kerinduan kepada Allah dan cinta kepada Allah. Innahu imanun yutliku fi qulubi atba'ihi asy-syu'lata al-mutawajjihata al-mutatalli'ata daiman ila Allah. Bahwasanya itu iman yang membakar dalam hati pengikutnya akan api yang berhadap, yang menilik selamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yura anna ar-rajula minhum yura anna ar-rajula minhum ya'ishu daiman bi maqamil ihsan.
dilihat bahwa laki-laki dari mereka itu para tokoh tadi hidup selamanya pada makam ihsan. Makam ihsan, makam di mana yarallah fi kulli syai', dia bisa menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Makam ihsan, wa'budillah ka'annaka tarah, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia menyaksikan Allah itu. Wa yuraqibuhu fi kulli harakatin min harakati, dan dia merasa ditilik oleh Allah, dia merasa diawasi oleh Allah pada tiap-tiap gerak dari geraknya. Bal yuraqibuhu, bahkan mereka itu merasa diawasi oleh Allah ma'a kulli nafasin, serta tiap-tiap napas min ambasih, daripada napas-napasnya. Innahu imanun yab'atsul yaqazata syamilata fil hayat, bahwa itu iman adalah iman yang membangkitkan akan jaga, yang melingkupi pada seluruh kehidupan. Wa yudfi 'alaiha al-ihsas al-'amiqa bir-rabbaniyah as-sariyati fil kaun, dan menambah itu iman atas itu yaqazah, atas itu jaga tadi, akan rasa yang dalam dengan ketuhanan yang menjalar pada sekalian alam. Wallati ta'ishu fi amakina, dan yang ada dalam lubuk hati kita. Wa ta'lamu, dan mengetahui itu yaqazah tadi, khawatir qalbi, akan geritik hati. Wa hamasatin najwa, bisikan-bisikan hati. Wa khainatal a'yun, khianatnya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan yang tersimpan di dalam hati. Nah, wa hakadha ya'ridu laka hadzal kitab ayyuhal qari, seperti inilah melintangkan bagi engkau oleh ini kitab, wahai pembaca. Kitab ini akan mengisahkan hal-hal seperti itu. Syama'ila nabilatan, akan syama'il, sifat-sifat yang mulia. Wa khututan aridah, tulisan yang panjang lebar. Minal insaniyatir rafi'ah, dari manusia yang mulia. Wal akhlaqil fadilah, akhlak yang mulia. Wa syaja'atil aliyah, keberanian yang tinggi. Hiya ma nahtaju ilaihil yauma, dialah yang kita perlukan kepada sesuatu itu pada sekarang ini. Wa gadan, dan besok. Binidhalina wa sira'ina, pada perjuangan kita. Wa jihadina, jihad kita, libina'i ummatina, untuk membina umat kita. Wa idadiha, dan mempersiapkan umat. Lidaurihat tarikhi, bagi generasinya. Bagi sejarah generasi umat. Alladzi kanat min qablu, yang umat itu dahulu qaimatan, tegak bihi, dengan itu generasi tadi. Wala syakka anna takhallufana wa ta'akhurana anil qiyam bidawrina alladhi huwa lana, tidaklah ragu bahwa tertinggalnya kita, mundurnya kita daripada tegak dengan generasi kita sekarang, karena min ahammi asbabihi, adalah paling penting sebabnya al-jahlu birijali tarikhina, karena kita jahil dengan tokoh-tokoh sejarah kita. Kenapa sekarang kita mundur? Kenapa umat Islam sekarang ini tertinggal? Akibat daripada kada belajar, kada mengetahui tentang sejarah tokoh-tokoh mereka yang dahulu, seperti sejarah imam-imam tersebut tadi. Wa siyarihim wa akhbarihim mimma aujada jafwatan, dari sesuatu yang membuat renggang, mubta'ilatan, yang terjadi bainal hadir wal madi, antara yang sekarang dan yang lalu.
Terputus kita dengan sejarah salafus salihin. Kita banyak bicara tentang tokoh-tokoh mutaakhirin. Kita banyak berkisah tentang tokoh-tokoh dudi. Padahal tokoh-tokoh dudi itu jauh kualitasnya di bawah daripada para salafus salihin yang dijamin oleh Rasulullah SAW kebaikan mereka itu. Fanqata alladhi bainana wa bainahum min madadin wa khair, maka terputuslah antara kita antara mereka pertolongan dan kebaikan. Sehingga madad pertolongan yang diberikan Allah kepada orang-orang dahulu terputus karena kita kadang mengenal lagi kepada tokoh-tokoh pedoman kita, kadang mengenal kepada tokoh-tokoh ikutan kita. Fayajibu an nahmiya syababana, wajib kita jaga pemuda-pemuda kita. Wa nuzawwidahum, kita bekali mereka bil iman, dengan iman. Wa nuhassinahum, kita bintingi mereka bil akhlak, dengan akhlak. Wa nuhalliyahum, kita perhiasi mereka. Wa nukammilahum, kita sempurnakan mereka birruh wal mithaliyat wal fadail, keutamaan. Wa nasila hadirahum bimadihim, dan kita sambung yang ada sekarang dengan yang dahulu. Kita mulai menyambung supaya kita kada putus hubungan dengan orang-orang yang mulia di masa dahulu. Kita ketahui siapa-siapa tokoh-tokoh dahulu yang berjasa dalam mengembangkan Islam, mengembangkan tasawuf, mengembangkan hadis, mengembangkan tauhid dan sebagainya. Wa narbitahum, kita ikat mereka pemuda-pemuda bisirati ajdadihim wa salafihim as-salih, dengan sejarah nenek moyang mereka, pendahulu mereka yang saleh. Wa bidzalik, dengan itulah kita hubungkan kita ini dengan para tokoh tadi. Yuwallil ilhad, berpaling keingkaran, mudbiran ke belakang, munhaziman lari. Lianna kulla sifatin aliyatin rabbaniyatin, karena tiap-tiap sifat yang tinggi yang dinisbahkan kepada Tuhan, la tambaisu, tidak akan muncul minal ilhad, daripada keingkaran. Kalau kita mengingkari, kada akan muncul sifat-sifat yang mulia itu. Wala ta'ti, tidak datang itu sifat-sifat tadi min ufukil inhilal, dari jihad kebebasan. Yajibu ayyashi'ar ruhul mu'min at-tahirul qawiyyu, wajiblah bahwa menyebar itu roh orang yang beriman yang suci yang kuat fi hayatina wa wujudina. Jadi semangat orang dahulu, para imam-imam yang dahulu salafus salih itu mesti menyebar pada kehidupan kita. Wa anna ja'alahu madatan, dan kita jadikan itu roh mukmin tadi yang dahulu tadi sebagai inti pokok bima'ahidina, pada pesantren kita, wa madarizina, madrasah kita, wa nuran fi suhufina, cahaya pada lembaran-lembaran kita, wa kutubina, kitab-kitab kita, wa idaatina, siaran-siaran kita, muhazzaban, dibersihkan, munaqqahan, musahhahan, musabba, sama aja artinya. Hina idzin, ketika itu sudah berhubung roh kita dengan roh para pendahulu kita. Ketika kita sudah dapat madad seperti yang Allah berikan kepada mereka, nazfaru biridwanillah, kita dapat keridaan Allah, wasiyadatil hayat, dan kepemimpinan hidup. Wa tamtali waidina, dan penuhlah tangan kita bi'izzatil mu'minin, dengan kemuliaan orang beriman. Wa yatahaqqaqu bina qaul rabbina subhanah, dan nyatalah pada kita firman Tuhan, wala tahinu, jangan kau merasa hina, wala tahzanu, jangan sedih, wa antumul a'launa, kalian di atas, kalian tinggi, in kuntum mu'minin, ya kalian beriman seperti iman orang-orang yang dahulu itu. Kita kadang akan hina, kita kadang akan dijajah, kita kadang akan ditindas, kalau kita punya iman seperti iman orang-orang yang dahulu.
Wa nastakhlisu min hadhihi dirasah qawaida wa usulan. Kami simpulkan dari ini pelajaran beberapa kaidah usul, hiyal ususul lati wasala biha, yaitu pokok-pokok yang sampai dengannya al-qaum oleh mereka, wattasalu dan berhubung mereka itu bimana bi'il khair dengan sumber kebaikan wal falah dan keberhasilan. Al-aslul awal, pokok yang pertama yang akan kita kaji dalam kitab ini, fadlu auliyaillah, kelebihan waliullah, wa syarafuhum wa ma mayyazahumullahu bihi min minahin wa mazaya. Kelebihan aulia-aulia Allah, kemuliaan mereka dan yang Allah bidakan mereka dengannya daripada kelebihan-kelebihan. Al-aslu tsani fadlu dzikrillah, kelebihan zikir. Alladzi markabul hidayah, zikir itu tunggangan hidayah. Wa usul wilayah, pokok kewalian. Al-aslu tsalis, yang ketiga, adabul ukhuwah fillah, adab persaudaraan di jalan Allah. Al-aslu rabi, dakwah immati sufiyah, ajakan para imam tasawuf ila mutaba'atil kitab, kepada mengikuti Al-Quran was sunnah wa atibarihim, dan i'tibar mereka fil aqwal, pada perkataan wal af'al, perbuatan, bal wa harakatin nafsi, gerakan-gerakan nafsu, wa khawatiriha. Wa nasatakallamu an kulli aslin bima yunasibul maqam, kami akan bicara dari tiap-tiap pokok dengan sesuatu yang sesuai tempatnya. Wallah waliyut taufik. Pengarang kitab ini Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, itu mukaddimah dari kitab ini. Fadlul awliya, kelebihan para wali. Kalau kacem Imam Syafi'i itu kadang ada yang meragukan tentang kewalian beliau, baik dari orang mazhab Hanafi, baik dari mazhab Hambali, baik dari mazhab Maliki. Kewalian Imam Abu Hanifah itu kadang diperselisihkan baik oleh orang Syafi'i, baik pengikut Maliki, pengikut Hambali. Nah, kewalian daripada Imam Ahmad bin Hambal itu wali, dan kewalian diakui oleh pengikut Imam Syafi'i, pengikut imam ini semua mengakui, karena mereka itu hidupnya di zaman salafus saleh. Nah, Junaid Baghdadi itu sudah di luar daripada salafus salihin. Nah, Junaid Baghdadi ini diakui kewalian, tapi banyak yang mengakui kada wali. Oh, sudah Junaid Baghdadi. Nah, apalagi yang di bawahnya. Tapi kalau macam imam-imam tadi, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan As-Tsauri, itu orang-orang yang hidup di masa 220 tahun ke atas, itu disepakati siapapun mereka itu adalah aulia Allah. Nah, kalau sudah macam ke bawah, Imam Ghazali diakui kewalian, tapi banyak yang kadang mengakui kewalian Ghazali. Abdul Qadir Jilani wali, banyak yang kadang mengakui kewalian Al-Jilani, karena hidupnya sesudah abad yang berikutnya. Nah, lain hal dengan salafus salih, orang-orang dahulu yang kita pelajari tentang mereka itu. Nah, mereka itu disepakati walaupun beda mazhab, tapi saling mengakui pada itu adalah aulia Allah. Imam Ahmad bin Hambal mengakui Imam Syafi'i waliullah. Imam Syafi'i mengakui Ahmad bin Hambal adalah waliullah. Pengikutnya pun demikian. Nah, beda dengan generasi berikut. Junaid itu sudah seabad tertinggal kemudian. Nah, oleh karena itu Junaid itu padahal murid daripada Haris Muhasibi. Haris Muhasibi itu orang yang diakui kewaliannya. Muridnya Junaid, tapi sudah beda tahun. Ini sudah tahun 300 Hijriah. Diperselisihkan. Nah, fadlul auliya, keutamaan para waliullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul man 'ada li waliyan
faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku beritahu dia dengan berperang kepada aku. Ya Tuhan, siapa-siapa yang memusuhi waliku, aku beritahu dia bahwa dia sedang berperang dengan aku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada ibadah hambaku kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai daripada melaksanakan yang aku wajibkan atasnya. Nah, jadi ibadah kita, taat kita yang paling disukai Allah, yang Allah wajibkan. Nah, apa yang Allah wajibkan kepada kita, itu yang paling baik kita lakukan. Sembahyang fardu, puasa fardu, zakat fardu, haji fardu, puasa fardu, itu ibadah-ibadah yang paling disukai oleh Allah. Nah, kalau kita katuju menggawi yang sunat, yang wajib kada katuju, berarti kita kada mencari keridhaan Allah. Sudah pasti. Kalau kita katuju menggawe yang sunat, yang wajib kita malas, yang wajib kita berat, itu pertanda kita kada mencari kesukaan Allah. Di situ ada kesukaan nafsu. Kalau kita mencari suka Allah, pasti kita melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, karena itu yang paling disukai oleh Allah. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah-sunnah. Nah, sudah yang wajib habis, sampai yang wajib sudah habis, hanya digawenya sunat. Yang sunat diperbanyaknya. Puasa wajibnya sudah habis dibayarnya, selalu suka dia puasa sunat. Zakat yang wajib sudah selesai, lalu dia suka bersedekah yang sunat. Hutang-hutang yang wajib dibayari sudah dibayari, lalu dia suka bersedekah sunat. Nah, barang siapa demikian senantiasa memperbanyak yang sunat, hatta uhibbah, sehingga dia aku cintai, jadi Tuhan. Nah, akhirnya aku cintai. Jadi kalau hendak dicintai Allah, yang fardu selesaikan, yang sunat banyaki. Itu aja modalnya. Ini dalam hadis kudusi itu hanya dua modal untuk dapat kecintaan Allah. Yang wajib dibiriskan, yang sunat diperbanyak. Faidza ahbabtuhu, bila aku sudah cinta kepada seseorang. Kalau aku sudah cinta kepada seseorang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, jadilah aku pendengaran dia yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Kalau orang ini sudah dicintai oleh Allah, pendengaran orang itu pendengaran Allah. Nah, artinya apa? Orang yang sudah dicintai oleh Allah itu, dia akan mendengar sesuatu yang kada didengar oleh orang yang tidak dicintai oleh Allah. Bisalah kita mendengar suara batu? Kada bisa. Kenapa? Kita kada dicintai Allah. Misalnya kita mendengar suara daun. Daun itu bersuara. Daun punya tasbih. Kita kada mendengar. Kenapa? Karena kita belum dicintai Allah. Nah, kalau kita dicintai Allah, pendengaran kita pendengaran Allah. Kita mendengar bunyi-bunyian apapun yang ada di alam ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, kalau sudah orang itu aku cintai, maka penglihatan orang itu aku penglihatannya. Artinya apa? Penglihatan orang itu ya penglihatan Allah, sehingga dia bisa melihat apa-apa yang kita kada lihat. Orang yang dicintai Allah bisa melihat yang kada kita lihat. Kenapa? Karena penglihatan dia itu penglihatan Allah. Allah bisa melihat apa yang kita kada melihat.
Wa basarahu alladhi yubsiru bih, jadilah aku penglihatan dia yang dia bisa melihat dengan penglihatan itu. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, jadilah aku ya Tuhan tangannya yang dia bisa meraba dengan tangan itu. Tangan orang itu, tangan orang yang dicintai Allah itu jadi tangan Allah. Apa yang dirabanya beda dengan kita meraba sesuatu. Apa yang dia pegang lain dengan pegangan kita. Karena pegangan dia itu pegangan Allah. Basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadilah aku ya Tuhan kakinya yang dia jalan dengan kaki itu. Kaki orang itu jadi kakinya Allah. Kalau kita bisa melangkah ke sana 5 menit, orang ini bisa melangkah sekejap mata. Karena apa? Karena beda langkahnya. Orang yang sudah dicintai Allah itu dia berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meraba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan Allah, dia mendengar dengan Allah. Itu sudah dicintai oleh Allah. Fa iza ahbabtuhu. Jadi ini hadis sangat lengkap menjelaskan kayak apa orang yang dikasihi Allah bila dimusuhi, musuhi Allah. Kayak apa supaya jadi orang yang dikasihi Allah, yang wajib dibayar, yang sunat dibanyaki, maka jadi kekasih Allah. Bila jadi kekasih Allah, pendengarannya beda, penglihatannya beda, perabaannya tegak, beda, kakinya pun yang dia berjalan dengannya pun beda. Wa in sa'alani la'utiyannahu, jikalau dia minta kepadaku aku beri permintaannya. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku la'u'idannahu, aku lindungi dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atahu. Dan tidaklah bulak-balik aku dari sesuatu yang aku perbuat, sebagaimana bulak-baliknya aku pada diri orang mukmin itu yang dia tidak suka mati, sedangkan aku tidak mau menjahatkan dia. Ya Allah Ta'ala hendak mematikan si wali ini. Bulak-balik Tuhan, matiakan kada. Amun dia matiakan sakit nih. Nah, Tuhan kada hendak menyakitinya nih. Mati itu kan pasti sakit. Nah, bedanya ada yang kada seberapa sakit, ada yang sakit luar biasa. Nah, mati itu pasti sakit. Nah, jadi Tuhan, aku tuh hendak mencabut nyawa orang wali itu. Cabut kada, cabutnya sakit. Tapi nya harus mati orang ini. Kalau kada mati kada bertamu aku. Nah, ini kalau ada Tuhan macam itu kepada hamba-hamba lain, hamba itu habis umur cabut, yang sakitnya kayak apa kakak ada tahu lagi. Nah kalau orang wali ini Tuhan ragu-ragu, semacam kita ragu-ragu. Taraddu di bulak-balik, ku cabut ya Tuhannya sakit nih, aku udah hendak nyakitinya, cuma kada kada sakit, kalau kada sakit kada kau mati. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah sayangnya kepada orang yang dikasihinya itu, menyakitinya pun Tuhan kada mau. Nah, sampai Tuhan bulak-balik. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh, tidaklah aku bulak-balik dari sesuatu yang aku perbuat sesuatu itu sebagaimana bulak-balik aku daripada diri orang mukmin. Maksudnya kasih Allah tadi. Dia orang mukmin itu tidak suka akan kematian karena sakit, dan aku tidak suka menyakiti dia, menjahatkan dia. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam an Rabbih azza wa jalla qala man ahana li waliyan, siapa yang menghinakan waliku, faqad barazani bil muharabah, berarti dia sudah terang-terangan berperang denganku. Siapa-siapa yang menghinakan kekasihku, dia terang-terangan memerangi aku. Maka
Makanya Imam Ja'far Shadiq mengatakan, jangan kau sekali-kali menghinakan seseorang. Nah, karena siapa tahu orang itu adalah kekasihnya Allah. Kalau kita sudah menghinakan kekasih Allah, berarti kita terang-terangan sudah berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu ma taraddadtu bi qabdi nafsil mu'min akrahu masa'atahu wala budda lahu minhu. Sama tadi artinya. Wa inna min ibadi al-mu'minin man yuridu baban min al-ibadah fa akufuh anhu li'alla yadkhulahu al-ujbun fayufsiduhu dhalik. Wa inna min ibadil mu'minin, ya Tuhan, ada sebagian hambaku yang beriman yang menghendaki ibadah, aku halangi dia dari ibadah itu, dari bab itu, agar tidak masuk akan dia ujub, maka ujub itu merusak akan dia. Ada orang hamba Tuhan, waliullah, ini hendak beribadah, dihalangi oleh Tuhan kada jadi beribadah. Kenapa? Nah, karena Tuhan mengetahui kalau ini beribadah, dikhawatirkan kena ibadahnya ini ujub. Nah, bila ujub hancur semuaan, ibadahnya kada jadi apa-apa. Lalu dicegah Tuhan dari ibadah itu. Daripada Tuhan sayangnya kepada kekasihnya itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah beribadah kepadaku hambaku dengan seperti menunaikan yang aku wajibkan atasnya. Wa may yazalu 'abdi yatanaffalu, senantiasa hambaku itu melakukan yang sunnah hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepada dia. Wa man ahbabtuhu, siapa yang aku cintai, kuntu lahu sam'an, jadilah aku bagi dia pendengaran, wa basaran, penglihatan, wa yadan, tangan, wa muayyadan, dan diperkuat. Da'ani, dia berdoa kepadaku, fa'ajabtuhu, aku ijabah. Wa sa'alani, dia minta kepadaku, fa'ataitu, aku beri. Wa nasahali, dia bermaksud baik kepadaku, fanasahtu lahu, aku bermaksud baik kepadanya. Wa inna min ibadil mu'minin man la yuslihu imanahu illa al-faqru wa in basattu lahu afsadahu dhalik. Sebagian hambaku yang beriman, ada orang yang tidak membaguskan akan imannya kecuali fakir. Wa in basattu lahu, jikalau aku kaya akan bagi dia, afsadahu dhalik, merusak kekayaan itu akan dia. Jadi Tuhan, hambaku itu ada yang beriman, bagusnya fakir. Kalau ini ku kayakan, dia jadi rusak. Ini masih hubungannya dengan para waliullah tadi. Di antara para aulia Allah itu, yang menurut ilmu Tuhan, ini baik fakir. Karena kalau ini kaya, ini akan berubah hubungannya dengan Allah, dengan kekayaannya itu. Lalu dipakirkan oleh Allah si wali ini. Kalau si wali ini hidupnya susah, hidupnya fakir, karena Tuhan mengetahui dengan kefakiran ini dia akan tambah dekat dengan Allah. Kalau ku kayakan ya Tuhan, dia akan lalai daripadaku. Wa inna min ibadil mu'minin man la yuslihu imanahu illa al-ghina. Sebagian hambaku yang beriman, sebagian wali-waliku, ada yang tidak patut akan imannya kecuali kaya. Ada orang wali itu ke Tuhan yang bagus ini kaya orang ini. Nah, ini wali Tuhan ini menurut ilmu Allah ini bagusnya si wali ini kaya. Walau afkartuhu la afsadahu zalik. Jikalau aku fakirkan dia, dia akan rusak. Dikayakan Tuhan si wali tadi. Nah, karena Tuhan tahu kalau ini wali ini kinanya fakir, dia akan terhina, dia akan susah. Kalau nya kaya, dia akan makin dekat denganku. Allah kaya akan dia.
Wa inna min ibadil mu'minin man la yuslihu imanahu illa as-sihah walau askantuhu la afsadahu dzalik. Sebagian hambaku yang beriman, sebagian wali-waliku, ada yang tidak patut akan imannya kecuali sihat. Jikalau aku sakitkan dia, niscaya merusak akan dia oleh yang demikian itu. Ada waliku ya Tuhan, baiknya sihat nih. Kalau sakit nih terganggunya gini, lalu disihatakan menjauh oleh Allah. Dengan nasihat itu dia akan makin dekat dengan Allah. Wa inna min ibadil mu'minin man la yuslihu imanahu illa as-saqam. Sebagian dari para wali itu ada orang yang tidak patut akan imannya kecuali sakit. Ada wali yang sakit saja. Karena Tuhan tahu kalau ini sihat dia bisa lupa lawan aku. Kalau sepanjang hidupnya menderita. Walau ashahtuhu la afsadahu dzalik. Jikalau aku sihatkan dia, niscaya merusak akan dia oleh yang demikian sihat itu. Inni udabbiru ibadi, aku jar Tuhan yang merancang kekasih-kekasihku itu. Aku yang mengatur kehidupan kekasih-kekasihku itu. Apa yang patut itu yang aku letakkan kepada mereka. Nah, jadi makanya ada orang wali itu yang hidupnya kaya, ada yang hidupnya susah, ada yang hidupnya selalu sehat, ada yang hidupnya selalu sakit. Allah mengetahui, Allah yang mengatur. Kalau ini kekasihku kau sakitakan, ini kita bisa beringat lagi aku. Nah, lalu disihatakan Tuhan terus. Inni udabbiru ibadi bima fi qulubihim, inni alimun khabir, bahwa aku mengetahui, khabir dan mengkhabarkan di hari kiamat. Wa fi riwayat wa inni la asra'u syai'in ila nusrati awliyai, bahwasanya aku sungguh segera menolong kekasihku. Inni la aghdabu lahum, aku sungguh marah bila mereka marah. Asyadda min ghadabil laits, lebih sangat dari marahnya singa al-harib yang marah. Kalau orang wali itu marah, Tuhan pun akan marah. Lebih marah daripada singa yang sedang marah. Wa anhu, daripada Anas qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah, bahwa sebagian daripada waliullah, man law aqsama 'ala Allah la abarra. Sebagian wali Allah itu ada orang yang jikalau dia bersumpah atas Allah, Allah luluskan akan sumpahnya. Artinya kalau dia minta kepada Allah, Allah beri permintaannya. Sebagian daripada waliullah itu ada di antara mereka orang yang bila bersumpah, isinya demi Allah terjadi ini, Allah luluskan sumpahnya itu. Law aqsama 'ala Allah la barra. Nah, ingat situ. An Atha bin Yasar qala Musa alaihi salam, malam Jumat, malam Sabtu, 2 malam kita libur. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar wa minka 'afwan wa intahibbul 'afwa wa'fu 'anna an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.